Satu, dua, tiga. Slide kedua, Amir boleh on cam dulu, Amir. Amir dan Yasmin. Ah, Baik, sudah di screenshot Ibu, tapi hanya Yasmin saja yang belum on kamera, Ibu. iya, nggak apa-apa. Terima kasih. Terima kasih, Rizky. Iya, Ya, Ibu, sama-sama. bentar. Oke, selanjutnya Ibu akan share screen RPS ya. Bentar. Hmm, bentar. Ya, oke, sudah terlihat. Sudah, Sudah Ibu. terlihat Iya, ya. Ibu. Ya, mata kuliah mikro teaching ini bobotnya 2 SKS. Mata kuliah ini akan dilaksanakan perkuliahan secara blended learning. Kemudian untuk bahan kajian, untuk kegiatan pembelajaran, pembelajaran ini menggunakan pendekatan student center learning dan project based learning. Mengapa menggunakan PJBL? Karena nanti mahasiswa akan membuat sebuah produk, yaitu video pembelajaran eh, yang di dalamnya melakukan kegiatan praktik pengajaran mikro. Nah, ada beberapa bentuk penugasan. Yang pertama adalah eh, penyusunan perangkat pembelajaran. Sebetulnya perangkat pembelajaran ini bisa menggunakan perangkat pembelajaran yang sudah pernah dibuat pada mata kuliah perencanaan pengajaran. Kemudian eh, perangkat pembelajaran inilah yang akan dijadikan acuan untuk mahasiswa melakukan pembelajaran micro teaching. Begitu ya. Kemudian jika memang mahasiswa merasa perangkat pembelajarannya belum sesuai dengan pengajaran mikro yang akan dilakukan, maka mahasiswa boleh menyusun ulang perangkat pembelajaran yang baru, yang memang peruntukannya untuk mikro teaching, gitu ya. Perangkat pembelajaran yang peruntukannya untuk mikro teaching itu diperkenankan. Nah, setelah perangkat pembelajaran mikro teaching itu dibuat, kita akan membuat sebuah perencanaan bagaimana mikro teaching ini memang dikemas dengan bantuan teknologi digital. Artinya, eh, perangkat pembelajaran yang dibuat teman-teman itu yang ibaratnya masih dasar gitu ya, kita sempurnakan lagi. Ada sentuhan media digital yang digunakan di dalam micro teaching. Apakah itu dimulai dari kegiatan membuka, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Kemudian apakah itu digunakan di dalam materi, apakah digunakan di dalam
evaluasi. Nah, itu platformnya berbasis digital. Jadi kita memaksimalkan pembelajaran berbasis digital. Nah, mudah-mudahan nanti apa namanya program praktisi mengajar ibaratnya lolos gitu ya. Saya mengajukan proposal praktisi mengajar yang mendatangkan praktisi masuk ke kelas ini. Kemudian mereka membekali dari sisi kebutuhan pembelajaran berbasis digital. Nah, narasumber yang berikutnya, praktisi berikutnya adalah bagaimana cara membuat videonya, gitu ya. Itu juga akan dibantu oleh praktisi ya materinya. Jadi berdoa saja mudah-mudahan program praktisinya eh, lolos didanai oleh Dikti gitu ya, sehingga kita bisa menghadirkan dosen praktisi ke ruang kelas kita, sehingga kualitas perkuliahan kita lebih bertambah bagus, termasuk kita bisa mencapai hasil yang diinginkan, yaitu menghasilkan produk dari mata kuliah micro teaching. Itu ya. Jadi tugas yang pertama tadi adalah membuat perangkat pembelajaran. Mahasiswa secara mandiri menyusun perangkat pembelajarannya. Yang kedua yaitu menyusun platform digital untuk pembelajaran micro teaching ya. Jadi kita berusaha bagaimana unsur digital itu kita gunakan secara maksimal di dalam pembelajaran. Nah, setelah semuanya siap, maka di bulan Oktober mahasiswa melakukan pengajaran micro teaching di lab micro teaching ya, eh, di PSB lantai 5 gitu ya. Nanti mahasiswa dibagi secara kelompok, diatur jadwalnya, ada yang bergiliran sebagai guru praktikan, ada yang memang sebagai siswa, ada juga yang bertugas sebagai observer, seperti itu. Nah, itu kita jadwal atur sesuai dengan peminjaman ruangan itu, ya. Kemudian eh, kemungkinan kita memaksimalkan apa ya, ibaratnya di sana itu boleh dipinjam 7 kali pertemuan. Jadi kita usahakan 7 kali pertemuan itu memang bisa dilakukan micro teaching di PSB. Selanjutnya setelah perekaman selesai, eh, kegiatan berikutnya adalah mahasiswa menyusun videonya, gitu ya, editing videonya. Nah, editing videonya ini ya mudah-mudahan nanti praktisinya bisa datang gitu kalau didanai. Ya kalau tidak ya kita secara mandiri saja bagaimana membuat video yang memadai seperti itu. Nah, jika video sudah selesai, tahap berikutnya yaitu kita melakukan refleksi ya terhadap kegiatan micro teaching yang dilakukan. Apakah pengajaran mikronya menunjukkan keterampilan dasar mengajar atau tidak? Bagaimana platform digitalnya dimanfaatkan di dalam pengajaran mikro, efektif atau tidak, efisien atau tidak. Jadi kita melaksanakan refleksi terhadap pengajaran mikro di kelas, termasuk video yang kita buat, apakah itu sesuai dengan kebutuhan atau tidak. Nah, selanjutnya itu ya
produk yang dihasilkan dari mata kuliah micro teaching. Nah, harapan saya di luar mata kuliah ini, nanti di semester depan, kalian bisa memanfaatkan video pembelajaran ini untuk lomba inovasi digital pembelajaran pada skema micro teaching ya. Mungkin di tahun 2024 lalu di antara kalian sudah ada yang pernah ikut sosialisasi LIDM yang terdiri dari 5 skema, salah satunya skema micro teaching digital. Jadi harapannya video yang sudah dibuat oleh mahasiswa itu bisa dilanjutkan, diikut sertakan untuk lomba micro teaching digital seperti itu. Kemudian eh, penilaian, ya penilaiannya penilaian terhadap perangkat pembelajaran, kemudian penilaian terhadap eh, pengajaran mikro. Nanti ada instrumen yang harus dinilai selama mahasiswa melakukan kegiatan pengajaran mikro dan penilaian terhadap video pembelajaran yang sudah dibuat itu. Maaf kok masih yang ini. Nah, selanjutnya saya sebetulnya ingin mengajak mahasiswa ini berkolaborasi ya dengan program studi lain yang mengambil mata kuliah micro teaching atau eh, antar fakultas gitu ya. Jadi pengajaran mikro ini sebetulnya bisa dilakukan lintas prodi. Jadi mahasiswa yang memang sama-sama mengambil mata kuliah micro teaching, kita bisa join kolaborasi membuat sebuah pengajaran mikro, gitu ya. Nah, tentu ini kan harus ada perencanaan dulu ya. Misalnya micro teachingnya mau mengajarkan apa, materinya yang mana, gitu ya. Kemudian bagaimana eh, pengajaran mikro itu dilakukan, apakah untuk jenjang pembelajaran formal atau non formal, begitu. Kalau memang pembelajaran formal itu untuk kelas berapa, jenjang fase D atau fase E, seperti itu. Nah, kalau misalnya kita mau kolaborasi dengan mahasiswa lain yang sama-sama mengambil mata kuliah micro teaching, bagaimana pemberian tugas gitu ya. Tugasnya itu apa, kemudian bagian mana yang memang itu bisa kita saling memberikan kontribusi gitu ya. Jadi supaya ada keberlanjutannya setelah micro teaching ini. Tapi kalau memang kalian mau timnya dari PBSI saja, berarti tidak perlu sampai harus join kolaborasi. Nah, sebetulnya ada salah satu uh, produk dari micro teaching yang ingin saya perlihatkan pada teman-teman supaya teman-teman ini tergugah gitu ya. Tidak hanya simulasi pengajaran mikro gitu ya, praktik mengajar, tetapi ada sesuatu yang kualitas yang ingin dikejar gitu ya dari micro teaching digital ini. Nanti Ibu share screen ya. Ibu siapkan dulu.
coba bantu Bu Nurita eh, untuk menayangkan Micro Teaching Digital tahun 2023. Oke, bisa dibantu oleh PJ? Baik Ibu, sebentar. Untuk Ya, filenya ada di mana? di WA Group linknya. Belum ada Ibu di WA Group. Ibu kirim ke Tegas ya. Baik Ibu. Oke, Tegas sudah masuk. Sebenarnya Bu, ini sedang share screen. Ya. Yang itu ya, Tegas ya, yang tim relawan lab. Ibu mohon maaf, udah ada belum Ibu? Sudah Rizky. Kalau suaranya Tegas sudah ada belum? Suaranya di saya masih kurang jelas. Oke, sebentar. Suaranya belum masuk ya. Iya Ibu, sebentar Ibu. Mm-mm. Jadi begini ya, sebetulnya harapan Ibu ini setelah luaran dari mata kuliah ini, mahasiswa itu bisa membuat sebuah video micro teaching yang bisa dimanfaatkan untuk nanti ketika ada lomba LIDM. Jadi apa yang kita buat ini apa ya, ada kelanjutannya gitu ya. Bisa dimanfaatkan untuk LIDM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ibu semua. Ibu mau ketua kelas untuk memimpin doa. Doa dimulai. Semoga nih hari ini. Baik, sebelumnya ibu ingin mengabsen terlebih dahulu ya. Nama M. Asifa Ali Mubarok.
grup untuk mengetahui seberapa tahu kalian tentang materi kita pada hari ini. Sekarang boleh dicek linknya. Bisa menyimak perbedaan. Selanjutnya, Ibu akan memberikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, tujuan pembelajaran kita yaitu mampu menjelaskan teori 40 sampai 41. Yang bawa Al-Quran boleh dibuka Al-Qurannya. Di antara mereka ada orang yang beriman pada Setelah ini Ibu akan menampilkan video, jadi tolong disimak ya. Ini apa? Ada yang mau menyimpulkan? Apa? Saling menghargai, terus saling menolong antar sesama ya. Ya, jadi kesimpulan dari video tadi, kita harus melakukan toleransi sejak dini. Sejak dini kita harus saling membantu terhadap sesama, saling menolong, menghargai. Karena kita hidup bersosial kan, manusia itu makhluk sosial. Jadi tentunya kita akan saling membutuhkan satu sama lain, betul? Betul. Baik. Selanjutnya, Kak. Nah, sekarang kalau Ibu bertanya di lingkungan sekolah gimana? Bertoleransi di Ya, lingkungan sekolah. cukup Ada yang bisa video mencontohkan? yang ini. Oke, nanti kalian bisa menyimak video ini secara utuh. Nah, kita lihat perbedaannya dengan video berikutnya. Video yang kedua bisa dibantu ditayangkan. Link video yang kedua. Baik, Ibu. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Ya, ini video yang juara pertama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah, semuanya dalam keadaan baik-baik saja ya. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, monggo boleh Miftah untuk memimpin doa. Doa mulai. Selesai. Terima kasih Miftah telah memimpin doa. Baik anak-anak semua, pada pekan yang lalu kita telah mempelajari apa? Iya, betul sekali. Kemarin kita telah mempelajari teknik menggunakan tongkat. Ada 3 teknik macam tongkat yang kita pelajari pada pekan yang lalu. Pertama, cara memegangnya. Kedua, bagaimana cara menggunakan tongkat ketika hendak berjalan. Ketiga adalah bagaimana cara menggunakan tongkat ketika mau. Betul sekali. Nah, dari ketiga macam teknik ini, yang mana yang paling sulit menurut anak-anak? Oh iya, nyebrang ya. Kenapa? Nah, Bapak rasa anak-anak sekarang sudah paham gitu tentang pembelajaran kita pada pekan yang lalu. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk mengaplikasikan bagaimana cara menggunakan tongkat ini untuk pergi ke swalayan dengan menggunakan teknologi asistif. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yakni bagaimana cara kita untuk
pergi ke swalayan secara mandiri gitu. Di sini kira-kira anak-anak ada tidak yang pernah pergi ke swalayan terdekat? Ada, cuma nggak sendiri. Oh iya, nggak apa-apa. Atar karena masih baru di lingkungan ini, nanti dengan pendampingan awas. Oke, terus kira-kira kalau mau pergi ke swalayan terdekat yang dibutuhkan apa saja? Oke, betul sekali. Zahra, apa saja tadi? Tongkat, HP, duit. Bener sekali. Tadi Bapak menjelaskan dengan tongkat secara mandiri dan dengan teknologi asistif. Ada yang tahu tidak teknologi asistif itu apa? Apa, Atar? Teknologi yang canggih. Oh, 100 for you. Betul sekali. Jadi, secara umum betul kata Atar itu teknologi yang canggih, tapi secara definisi teknologi asistif itu adalah bagaimana teknologi itu bisa membantu kita anak-anak berkebutuhan khusus melakukan tugas-tugas fungsional yang seharusnya tidak bisa menjadi bisa. Wah, keren nggak? Oke, nah untuk sekarang kita akan pergi ke swalayan itu. Kita akan menggunakan dua teknologi. Yang pertama itu adalah Google Maps dan yang kedua adalah aplikasi yang namanya Lookout. Sekarang kita akan pergi ke swalayan terdekat dengan menggunakan tadi Google Maps dan Lookout, teknik tongkat secara mandiri. Tapi khusus untuk Atar nanti karena masih baru di lingkungan ini, nanti dengan teknik pendampingan awas. Nah, setelah teman-teman pulang ke sini, nanti secara berkelompok akan mencoba untuk membuat peta menggunakan peta string. Nah, ini coba Zahra, coba identifikasi dulu peta stringnya. Nah, kayak gini. Nanti peta string ini bentuknya ada paku-pakunya setiap 1 cm, sehingga nanti misalkan lurus berarti anak-anak meluruskan, ketika belok ke kanan berarti dibelokkan, kurang lebih seperti itu. Sebelum kita pergi ke swalayan terdekat, ada yang mau ditanyakan tidak? Oke, berarti sudah siap ya? Oke, let's go. Dengarkan aku. Kenapa terkendala jaringan ya tadi ya? Iya, Ibu. Halo? Iya, Rizky jaringannya Ibu. ya Terkait. terpental ya tadi ya? Mm-mm. Tadi yang share screen itu Amir, Ibu. Oh, ya. Jadi pada intinya begitu ya. eh ada perbedaan nggak tadi dari dua tayangan video yang tadi? Bedanya di mana coba? Dari dua tayangan video micro teaching tadi, bedanya di mana? Di bentuk Secara pengajarannya gitu nggak sih, Bu?
bentuk pengajarannya yang bagaimana? Model pembelajarannya. Kalau yang kedua itu kan tadi kayak buat anak yang kayak disabilitas atau kekurangan kayak gitu. Tapi kalau yang pertama tadi itu kayak secara umumnya gitu, Ibu. Mm-mm. Ya, audiensnya beda. Yang satu anak normal, yang satu anak kebutuhan khusus. Dari sisi penerapan teknologi yang digunakan, yang bedanya di mana? Di dalam pembelajaran teknologi yang digunakan. Ada perbedaan nggak? Ada teknologi yang digunakan? Ada, Bu. Atau ada variasi media pembelajaran yang digunakan? Yang di video kedua ada apa di sana? Media yang digunakan. Pendekatannya atau di bagian tadi teknologi tadi yang itu yang disebutkan oleh gurunya asistif itu apanya? Asistif itu apanya? Platform apanya itu yang digunakan oleh guru dan siswa? Dicatat nggak tadi? Platform media. Platformnya? Heeh. Yang teknologi asistif? Bu. Iya, Faris apa? Ada lookout tadi. Apa logout? Alurnya coba ada yang bisa menceritakan nggak alurnya, alur pembelajaran yang dilakukan oleh guru tadi sebelum siswa dibawa ke swalayan. Apa dulu yang diajarkan kepada siswa? Ibu izin menjawab, mungkin kalau yang di pertama, video yang di pertama itu kan guru lebih mengarahkan siswanya itu dengan media yang berbasis seperti PowerPoint ya Ibu, yang ditampilkan di papan tulis. Sedangkan di video yang kedua itu karena muridnya ini ABK, jadi si gurunya ini lebih dulu mengarahkan ke arah teknologi yang ibaratnya itu mereka bisa merasakan terlebih dahulu. Ibu tadi kan seperti ada contohnya handphone ataupun yang lain-lainnya Ibu. Mungkin seperti itu Ibu dari Yang lain, ada yang mau nambahkan? Ya, jadi ada konsep yang dibangun ya di dalam micro teaching itu tidak hanya mengajarkan bagaimana materi itu diajarkan, tetapi ada metodologi yang dipakai gitu ya. Ada teknik yang digunakan supaya materi itu sampai kepada siswa gitu ya. Itu pada intinya ada perbedaan lah antara video yang pertama dengan yang kedua. Di video yang kedua itu ada teknologi yang digunakan di dalam pembelajaran sehingga pembelajaran itu lebih bermakna seperti itu. Intinya itu. Jadi nanti diharapkan nanti pada saat micro teaching ya kita ada konsep yang dibangun gitu ya. Pembelajarannya mau mengajarkan apa nih gitu. Bukan RPP yang biasa gitu ya. Tetapi di sana kita ada yang konsep yang dibangun seperti itu. Jadi setelah mata kuliah ini, setelah Zoom selesai gitu ya, kalian boleh bersiap gitu ya, membuat perangkat pembelajarannya itu, apakah mau membuat perangkat pembelajaran yang sudah ada, atau mau membuat perangkat pembelajaran yang baru, yang memang
sudah terkonsep begitu ya. Baik, saya kembali lagi ke RPS. Oke, yang sebentar ya. Jadi pada mata kuliah ini telah mata kuliah micro teaching kok mau ya, kita melaksanakan pembelajaran daring dan luring. Kemudian kajiannya konsep micro teaching. Di dalamnya ada keterampilan dasar mengajar, pengajaran berbasis digital, penyusunan perangkat pembelajaran dengan bantuan media digital. Kemudian yang kedua, praktik pengajaran mikro dalam bentuk simulasi keterampilan dasar mengajar, praktik pengajaran teman sebaya, dan pembuatan video micro teaching berbasis digital. Untuk konsep micro teaching, teori-teorinya berkaitan dengan pengajaran mikro, keterampilan dasar mengajar, pengajaran berbasis digital, dan penyusunan perangkat pembelajaran. Nah, pada saat kegiatan praktik pengajaran mikro, mahasiswa diharapkan dapat menerapkan keterampilan dasar mengajar. Kemudian setelah itu kita melakukan kegiatan umpan balik, kemudian finalisasi pembuatan video pembelajaran berbasis digital. Ya. Oke, ini untuk metode PJBL ya. Nah, tagihannya ya tadi sampai pada sebelum pada pembuatan perangkat pembelajaran, perkuliahan didahului dengan kajian konseptual terkait pengajaran mikro, keterampilan dasar mengajar, dan pembelajaran berbasis digital. Nah, ini mahasiswa dibuatkan kelompok ya. Nanti setiap kelompok presentasi. Nah, setelah presentasi kelompok, lalu menyusun perangkat pembelajaran berbasis digital, kemudian praktik pengajaran mikro di PSB, dan terakhir penyusunan video micro teaching. Seperti itu. Untuk penilaian sikap, keterampilan, dan pengetahuan sudah ada proporsinya. Nah, lulus itu jika mahasiswa mencapai rentang antara A dan C ya, paling rendah C lulus. Ya mudah-mudahan nilainya bagus-bagus ya. Seperti itu. Nah, untuk referensi yang terkait dengan mata kuliah micro teaching, silakan kalian bisa cari di perpustakaan UNJ. Ada beberapa referensi yang terkait dengan micro teaching. Ya, banyak atau dari sumber lain juga bisa kalian cari. Oke, ini rinciannya. Oke, rincian dari RPS mata kuliah micro teaching. Sampai di sini, apakah ada yang mau bertanya terlebih dahulu? Ada yang mau bertanya? Saya, Bu. Ya, silakan. Itu Basil? iya, Bu. Untuk kelompok itu satu kelompok itu terdiri berapa orang? Kelompok yang presentasi kajian teori, Iya, Bu. ya. 4 sampai 5. 4 sampai 5. Oke, Bu. Berarti untuk kelompok yang nanti dalam praktik micro teaching-nya itu beda lagi ya, Bu? Iya, beda lagi. Nanti untuk praktik micro teaching itu
ada mahasiswa praktikan, misalnya dalam satu hari itu berapa orang, kemudian ada kelompok siswa, dan ada kelompok observer, gitu, pengamat yang memberikan penilaian terhadap guru praktikan, gitu. Nanti kelompoknya beda lagi. Ya, ada lagi yang mau bertanya? Jadi di pertemuan 2 berikutnya nanti, pertemuan nanti kita akan membahas mengenai konsep micro-teaching. Ada kelompok yang menyajikan hakikat konsep mikro, ruang micro-teaching, dan perangkat media ruang micro-teaching ya. Itu sumbernya bisa dicari di perpustakaan atau memang dari artikel-artikel yang bisa kalian akses gitu ya. Jadi untuk pertemuan 2 membahas konsep pengajaran mikro. Nah, untuk pertemuan 3 presentasi kelompok mengenai keterampilan dasar mengajar. Kemudian kelompok pertemuan 4 dan 5 kita akan membahas pengajaran berbasis digital. Ya mudah-mudahan pada saat pertemuan 5 praktisi sudah bisa masuk kelas ya. Ada praktisi yang sudah bisa masuk kelas yang membantu memberikan materi tentang pembelajaran berbasis digital. 4, 5, 6, 7. Nah, pada pertemuan 8 sampai 12, mahasiswa mempraktikkan pengajaran berbasis digital. Nah, ini kita menggunakan ruangan di PSB ya. Praktik pengajaran berbasis digital itu ada di pertemuan 8 sampai 12 rencananya. Kemudian pertemuan 13-14 itu refleksi kegiatan pengajaran mikro ya. Kemudian pertemuan 15-16 mahasiswa menyusun video pembelajaran berbasis digital. Jadi editing videonya ada di pertemuan 15 dan 16 seperti itu. Jadi UAS-nya yaitu videonya ya, nilai dari video. Oke. Seperti itu. Sampai di sini cukup jelas untuk uraian RPS mata kuliah micro teaching. Ada yang mau bertanya lagi? Atau sudah cukup? Cukup jelas ya, Bu. Ya, udah cukup Ibu. Ya, oke. Baik, nanti RPS ini dijadikan acuan untuk perkuliahan kita ya selama 1 semester. Baik, Ibu cukupkan untuk pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu. Ya, sama-sama.